Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sini saya mempresentasikan pramuka. Sebelum saya presentasi, perkenalkan nama saya Dede Firmansyah Syaputra dari kelas 11. Baik, tanpa basa-basi saya mulai presentasi saya. Pertama, dapat memimpin kelompok dalam menampilkan salah satu jenis kesenian daerah. Berikut contoh. Memilih kesenian daerah misalnya tari saman, tari piring, atau angklung. Membagi tugas kepada anggota mengatur jadwal latihan, memimpin latihan sehingga penampilan selesai, menjaga kerjasama dan kekompakan kelompok. Kedua, menjelaskan isi AD dan ART gerakan pramuka. AD atau anggaran dasar berisi aturan pokok tentang seperti nama, tujuan, dan fungsi gerakan pramuka. Kedua, keanggotaan. Ketiga, organisasi. Empat, lambang dan atribut. Lalu selanjutnya ART atau anggaran rumah tangga berisi aturan pelaksanaan AD seperti tata cara kegiatan, administrasi organisasi, hak dan kewajiban anggota, dan tata cara bermusyawarah dan kepengurusan. Lalu selanjutnya sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Nah, untuk yang pertama dunia. Pramuka didirikan oleh Baden Powell di Inggris. Tahun 1907 diadakan perkemahan pertama di Pulau Brownsea. Nah, tahun 1908 terbitlah buku Scouting for Boys yang menjadi dasar kepramukaan. Lalu untuk Indonesia yang kedua ini, sebelum kemerdekaan ada banyak organisasi kepanduan. Pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi dibentuk menjadi satu-satunya organisasi kepanduan nasional. Tanggal 14 diperingati sebagai Hari Pramuka. Selanjutnya melakukan pengembaraan atau perkemahan. Hal yang dilakukan adalah menyiapkan perlengkapan dan rute perjalanan. Kedua, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, lalu mematuhi aturan serta menjaga keselamatan. Habis itu bekerja sama dengan anggota regu, mampu mengatur kehidupan di perkemahan seperti memasak, mendirikan tenda, dan piket. Oke, selanjutnya menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN dan PBB. Untuk di ASEAN, salah satu negara pendiri ASEAN sejak 1967 menjaga perdamaian dan kerjasama antar Asia Tenggara, mendorong kerjasama ekonomi, pendidikan, dan budaya. Nah, sementara di PBB, aktif mengirim pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian, mendukung penyelesaian konflik secara damai. Berpartisipasi dalam program kemanusiaan dan pembangunan dunia. Oke, selanjutnya menjelaskan kesehatan reproduksi. Oke, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Cara menjaga kesehatan reproduksi gimana? Dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Lalu menerapkan pola hidup sehat, menghindari pergaulan bebas dan perilaku seksual berisiko, tidak merokok, minum alkohol, atau menggunakan narkoba, mencari informasi dari sumber yang benar dan tenaga kesehatan apabila diperlukan. Baiklah, ini yang terakhir sebelum saya tutup presentasinya ya. Oke, penyebab dan pencegahan penyakit infeksi degeneratif dan akibat pola hidup yang tidak sehat. Contoh penyakit infeksinya seperti penyebabnya kayak bakteri, virus, jamur, atau parasit. Untuk pencegahannya cuci tangan, vaksinasi, menjaga kebersihan, makan bergizi. Lalu untuk penyakit degeneratifnya contoh diabetes, hipertensi,
penyakit jantung. Lalu untuk pencegahannya, olahraga teratur, makan sehat, menjaga berat badan, dan pemeriksaan kesehatan. Nah, terus penyebabnya dan pencegahannya itu dari mana dan bagaimana? Nah, penyebab dan pencegahan akibat pola hidup yang tidak sehat. Contoh dari penyebabnya merokok, kurang olahraga, makanan tinggi seperti gula atau lemak, begadang. Lalu untuk pencegahannya, menerapkan hidup sehat, istirahat cukup, olahraga rutin, dan menghindari kebiasaan buruk. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau semacamnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.